barusan tadi apa manajernya manajernya Bumerang Mas Puput, ya dia nelpon minta supaya saya apa kasih ya ngomong sedikit lah tentang perkembangan terbaru berapa hari ini. Ini ya apa yang agak ramai itu kan soal apa reuni ya, pada yang wah lah udah agak lama ya waktu itu apa. Jadi ini ya, ada beberapa hal yang menyebabkan saya selama ini tidak pernah ngomong atau apa nanggepin, karena saya ngelihat ada beberapa apa ya statementnya kayak Roy gitu yang saya ini tuh berbeda dengan apa yang diomongkan Ken, karena ketika kita ngomong reuni yang waktu itu yang apa yang awal-awal ya, waktu itu Murad kan mau tampil di ini ya, tampil di radio show. Jadi poin utama dari ini kan apa cerita itu kan sebetulnya Ken. Saya tidak pernah ini pada saat itu saya tidak pernah ketemu Roy. Jadi ketemunya itu Ken. Jadi kira-kira waktu itu ya mungkin sekitar 2 minggu sebelum apa Bumerang tampil di ini. Jadi dalam hal ini saya tidak tahu ya, saya tidak mengomentari ini apa pernyataan Roy, tapi apa saya mencoba ini apa versi Ken. Pada saat itu tiba-tiba Ken datang ke rumah, walaupun ya ini sih kita hubungan baik. Ken itu kan dulu bekas manajernya Bumerang. Tiba-tiba waktu kita sedang persiapan mau untuk show di radio show, Ken datang ke rumah dan dia ngomongnya, Rit, katanya mau main di ini apa, mau main di radio show, boleh ikut nggak? Ya karena dia teman lama, ya kita bilang ya nggak apa-apa sih kalau mau. Cuman saya bilang kalau jadi manajer nggak bisa, karena waktu itu Bumerang udah punya manajer sekaligus record label, sudah ikut record label namanya Mas Puput. Tapi saya memang waktu itu ada perjanjian dengan Mas Puput bahwa kami menyerahkan sepenuhnya urusan manajemen ke Mas Puput. Tapi untuk urusan show kru untuk roadshow itu karena kita pengen tetap pakai yang ini kru yang lama. Jadi ya waktu Ken nanya soal itu, saya bilang ya bisa aja kan, cuman nggak bisa jadi manajer. Ya kamu jadi jadi ya kru gitu. Akhirnya dia bilang ya tidak apa-apa lah. Dan akhirnya ya kita ya biasa-biasa aja. Kita latihan, habis latihan kita ngobrol-ngobrol di sini, kebetulan pada ngumpul di sini sama Tommy, Henry juga waktu itu. Ya ngobrol-ngobrol biasa-biasa aja. Dan itu berjalan berhari-hari, yang ngomongin banyak konsep lah. Suatu saat ya kan itu tiba-tiba nggak datang gitu, nggak datang. Besoknya kan datang, terus ya sorry, kemarin saya nggak datang karena nganterin ini Roy sama Ivan ini kan mereka bikin ini band keren loh. Mereka waktu itu katanya dia nganterin mereka ke Lok, ya sekalian mungkin naus ke Lok ya sekalian itu dia bilang sekalian ya atau ada job atau apa gitu. Ya udah gitu itu ya maksudnya kan ya bukan
bukan urusan kita gitu. Jadi ya kita ngobrol apa semacam kayak angin lewat aja gitu ya, biasa-biasa. Habis itu ya apa ya pas acara konser apa selesai gitu ya udah gitu. Terus tiba-tiba ada berita rame di ini apa, rame di media saya, wah dimaki-maki banyak orang waktu itu karena berita yang berkembang di luar katanya Bumerang mau reuni, semua diundang sama Lok, saya sama Henry nggak dateng. Oh, kan kayak pengecut banget gitu loh, diundang kok nggak dateng gitu. Tapi duh, kapan undangnya? Wah ini aneh ini. Akhirnya nah, pas hari itu kan sore-sore kan dateng, saya tanyain gitu, tuh Ken, ya maaf apa, saya sama Ken kita biasa komunikasi bahasa Jawa ya, jadi ini saya coba translate bahasa Indonesia. Ken, kamu tuh gimana sih Ken? Itu berita yang berkembang di luar kok kayak gitu. Wah, karo men, tak tahu. Aku tak tahu tiba-tiba kok Roy ngomong gitu. Duh, kamu tuh masa nggak tahu efeknya ngomong sembarangan kayak gitu? Kan apa ngawur kan, kita ini maki-maki orang banyak ini. Akhirnya ya saya agak marah waktu itu sama Ken. Akhirnya apa, Ken itu ya sampai yang bikin saya percaya sama Ken ya karena pada saat itu dia apa ya, sampai waktu itu di ruang sebelah dia sampai ngedor, demi Allah Rit, demi Allah apa nggak kayak gitu, dia bilang gitu kan ya. Apa akhirnya saya saya suruh pulang aja akhirnya Ken itu, dan apa saya bilang guys pulang aja lah kan, kamu cuman bikin ruwet aja apa, bikin urusan yang ruwet. Akhirnya pulang kan, sampai hari ini sampai saya bikin video ini saya nggak pernah hubungan lagi sama Ken sih, walaupun secara batin sih sudah ada masalah, udah lama banget itu kan, nggak tahu ya, saya nggak pernah hubungan dari situ apa ya, saya merasa ketika Ken sudah berani bersumpah demi Allah, itu kan itu wah ini banget itu loh, nggak mungkin saya nggak mempercaya itu. Saya orang sumpah demi Allah, wah ini kan taruhannya itu ala urusan Bumerang sepele lah dibandingkan itu. Karena ya saya percaya omongannya Ken itu, makanya sampai bertahun-tahun itu ya saya dibully itu ya saya diam aja, karena saya akan bingung kalau tiba-tiba suatu saat Roy ngomong saya bersumpah omongannya Roy itu bener. Jadi saya kan bingung karena ini ada dua orang yang bersumpah, tapi selama ini saya nggak pernah lihat hal itu. Saya cuma tahu Ken dia bersumpah nggak seperti itu ceritanya ya, yang kira-kira kayak gitulah. Hal itu yang menyebabkan saya nggak pernah menanggapi omongannya orang lah. Saya megang omongannya Ken. Cuman soal kenapa akhirnya terus saya memutuskan keluar dari Bumerang, karena kebetulan di waktu video yang saya lihat soal keterangannya Roy itu, di situ saya lihat Roy ngomong bahwa pada saat itu dia pengen ngambil Bumerang gitu, dia pengen mengambil Bumerang. Di situ saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dia ngomong gitu. Saya pikir ya karena
selama ini kita itu merasa kita merawat sesuatu yang mereka tinggalkan. Nah, kalau dia terus terang ngomong saya pengen ambil bumerang, ya sudah, saya kasih. Makanya tapi kan problemnya bumerang itu kan bukan punya saya. Ada Henry juga di situ, ada Tommy, ada Babas saat ini, ada orang-orang manajemen, ada anak-anak kru. Saya nggak bisa memaksa mereka untuk itu. Ya yang bisa saya atur kan cuma diri saya sendiri. Akhirnya saya memutuskan ya sudahlah, kalau saya dianggap menjadi penghalang untuk mereka ngambil bumerang, ya udah saya keluar aja. Karena secara pribadi saya itu cuma bikin band-bandan, saya cuma pengen main band yang asik-asik lah. Dan saya juga ada merasa kayak kasihan kayak Babas, Tommy, mereka itu saya masih meyakini Tommy dan Babas itu orang-orang yang sangat berpotensi di bidang musik, dan saya senang sama mereka. Maksudnya secara musikal saya cocok, dan saya merasa potensi mereka itu gara-gara mereka di bumerang itu selalu dibully bertahun-tahun. Saya salut juga mereka kuat gitu tapi saya pikir hal ini harus saya merasa harus diakhiri gitu. Nggak sehat buat buat banyak orang, nggak sehat ini. Jadi itu alasan saya kenapa saya keluar, supaya ya nggak tahu sekarang terserah Henry maunya apa sama Ivan dan Roy. Bahkan ketika saya memutuskan keluar, saya nggak ngomong langsung sama Henry, saya ngomong ke MP supaya dia, maksudnya ke manajernya bumerang, supaya MP ngomong ke Henry, ke Babas, ke Tommy. Pokoknya saya pokoknya keluar dulu, saya nggak mau mempengaruhi orang-orang ini gitu loh. Saya ingin mereka punya pikiran mandiri, mereka memutuskan sendiri maunya apa gitu loh. Tapi yang jelas keputusan saya secara pribadi ya saya keluar ya gitu karena ya orang pengen masa enggak boleh gitu, ya udah ambil aja silahkan gitu. Ya dan mungkin memang urusan yang di depan tadi ini kan ada dua hal ya, memang akan lebih fair kalau suatu saat kita semua akan dengar versinya Ken. Versinya Ken itu apa sih sebetulnya, karena poin utamanya itu ada di Ken. Terima kasih ya pokoknya karena saya tidak mau ribut-ribut sebetulnya saya pengen yang asik-asik aja, main band, berkebun, pokoknya saya tidak pengen yang ruwet-ruwet gitu yang main band itu bukan seperti itu gitu. Saya pengen tetap berkarya sambil bertani sih kalau bisa. Ya tinggal nunggu kalau rumah sama mobil aku mau pindah ke sekitaran ini daerah-daerah Jawa Tengah itu. Kebetulan ada sering liwat gitu, seneng gitu. Atau kalau enggak ya pilihan keduanya mungkin pinggiran kota Malang. Saya tidak tahu kenapa dari dulu selalu suka di sana. Segitu aja lah ya. Terima kasih banyak. Semoga di saat sekarang kan lagi COVID ya, jangan terlalu banyak mikir berat-berat gitu. Kita harus sehat.